kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajak Kau Yesus, ajak Kau Yesus, ajak kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Ajak Kau Yesus, ajak Kau Yesus, ajak kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Haleluya. Di segalanya yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan, yang Kau genapi banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, banyaklah yang Kau buat Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Yesus, sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus, sembah Kau Yesus selamanya. Kami menyembah-Mu Yesus selamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, jiwa kami menyembah-Mu, roh kami menyembah-Mu selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami, Kau yang melawat setiap hati kami, Kau yang merenungkan setiap hati kami, Kau yang menjamah setiap hati kami, Kau yang mengubahkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan apa
yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu malam ini. Dan biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami setia. Ajar kami mengejar kekudusan. Supaya kami dapat melihat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Lampunya bisa dinyalakan. Diberkati Tuhan semuanya hari ini. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Kita buka kitab Ibrani 12 ayat pertama dan selanjutnya akan saya bacakan. Judulnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat pertama, judulnya yaitu adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, untuk hidup di dalam iman, itu pun harus bertekun. Bukan berarti ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, kita bisa hidup enak-enak saja. Amin. Kita bisa hidup, wah Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah menabi janjinya, Tuhan Pak ini. Tapi kita harus tetap bertekun. Kita tidak boleh menjadi lemah, kita tidak boleh menjadi loyo, tapi kita harus tetap bertekun. Ayat pertama demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Perlombaan apa yang diwajibkan bagi kita? Ada yang tahu? Kita orang percaya disuruh berlomba. Apa itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Ada yang tahu? Apa sih perlombaan yang diwajibkan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya? Perlombaan itu yaitu dengan apa tadi? Bertekun dalam iman. Gambarannya gini aja, hidup manusia itu ada perlombaan. Tadi tentang apa? Hidup dengan iman dan menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Ini antara dosa dan hidup dengan iman, kudusan itu saling berkejar-kejaran. Ketika kita sedang berlari, dosa itu di samping kita. Ya, mau hamba Tuhan, mau apa? Ketika kita sedang berlari dengan iman, dosa itu ada di samping kita. Dia berusaha untuk menjegal kita supaya tidak sampai finish. Dan itulah makanya kita disuruh berlomba. Amin. Yang diwajibkan bagi kita. Jadi setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita nggak menjadi yang enak-enak aja. Wah, selamat, kita selamat. Sekali selamat tetap selamat. Ya, enaknya yang manis saja. Dan luar biasanya di sini,
Ayat pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Amin. Mungkin kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto ya, kita nggak usah ngomong, jangan ngomong, tembok pun bisa ngomong. Amin. Kita sering dengar gitu ya. Kalau dulu hati-hati kalau ngomong, tembok bisa ngomong. Amin. Tapi kita sebagai orang-orang percaya hari ini jangan takut karena tembok, takutlah pada Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kita menyembuhkan nyikat segala sesuatu pun Tuhan bisa menyatakannya, Tuhan bisa menyingkapkannya. Amin. Kita mau nyimpen apapun ya, apa pepes pepes yang udah busuk apapun disimpan tetap akan bau. Amin. Kenapa? Kita punya banyak saksi. Saksi kita siapa? Para malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Kalau kita percaya sebagai anak Tuhan, para malaikat, kita sering katakan, para malaikat itu berkemah di sekitar kita. Kalau kita enak-enak lah, nggak ada yang tahu, kita misalnya mengerjakan pekerjaan yang nggak benar ya, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada yang tahu. Wah, nggak ada yang tahu aku ngambil uang ini. Tapi kita sering katakan, para malaikat berkemah di sekitar kita. Ini adalah dua hal yang kadang kita ucapkan, tapi ketika kita dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa, kita sering apa? Nggak ada yang tahu. Semua aku yang tahu, ya, seperti itu. Amin. Padahal dikatakan bahwa kita punya banyak saksi. Kita jangan takut sama tembok yang bisa ngomong. Amin. Kalau tembok yang bisa ngomong cuma sebatas bentar aja. Tapi kalau kita melihat Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan Maha Hadir. Amin. Maka dikatakan, ya, kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Amin. Percayalah bahwa setiap kita yang sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang kita sudah percaya dan kita memberikan hati kita, hidup kita, ya, kita ini seperti dikelilingi awan di sekitar kita. Jadi segala sesuatu perbuatan kita pun Tuhan akan tahu. Amin. Dan Tuhan akan nyatakan kepada sahabatnya. Amin. Sahabat Tuhan. Maka kita harus dekat dengan Tuhan kalau ingin tahu segala sesuatu yang rahasia yang terkandung di dalam Tuhan. Amin. Nah, kemudian dikatakan lagi apa tadi? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Inilah kita sedang berlomba. Saya percaya setiap kita ini sedang berlomba. Wah, aku pengen nggak jatuh. Amin. Aku nggak pengen jatuh dalam dosa. Aku pengen hidup dalam kudusan. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti ingin, aku pengen hidup kudus. Amin. Aku ingin hidup benar. Aku ingin hidup dalam firman Tuhan. Tapi yang akhirnya yang terjadi apa? Sering kali kita jatuh bangun. Itulah karena apa? Kita masih hidup dikuasai oleh daging. Maka kita harus apa? Mematikan segala keinginan daging. Itulah perjuangan kita. Itulah perlombaan kita. Mematikan setiap daging kita. Keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan itu adalah perlombaan yang diwajibkan bagi semua orang. Bahkan hamba-hamba Tuhan, mau hamba Tuhan yang urapan sangat sekali, itu sedang juga berlomba. Jangan dikira mungkin hamba Tuhan yang sudah pelayanan di mana-mana, yang sudah besar, ya, sudah menangkap banyak jiwa-jiwa, mereka juga nggak berlomba dengan dosa. Amin. Semuanya. Kenapa? Dosa itu jangan dianggap hanya satu kotak. Mungkin satu persoalan satu ini. Dosa kesombongan itu aja juga malah lebih ngeri lagi. Amin. Ketika seorang sudah berhasil, apa mungkin jadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang banyak ribuan jemaat, saya percaya yang paling intip adalah roh kesombongan. Amin. Dan itu adalah hal yang kadang gak kelihatan, tapi itu adalah yang sedang diperjuangkan.
bagi kita semua. Amin. Maka dikatakan bahwa ini kita sedang berlomba yang diwajibkan bagi kita. Kemudian ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Inilah, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah lakukan segala pekerjaanmu dengan mata tertuju kepada Yesus. Amin. Lakukan pelayananmu dengan mata tertuju pada Yesus. Lakukan doamu, penyembahanmu, ya, memimpin ujianmu, ya, menjadi WL, menjadi pemusik, menjadi penyampai firman, menjadi apa saja dengan mata tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada yang lain, maka hati kita sedang dibengkokkan. Amin. Pikiran kita sedang dibengkokkan, fokus kita dibengkokkan. Maka Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Walaupun itu pekerjaan apapun, walaupun Pak Kardi mijat, ya, lakukanlah itu seperti itu Tuhan. Walaupun kita ngajari anak-anak sedang belajar, ya, bimbel, ya, membuka bimbel, mungkin yang bisnis, ya, kerjakan segala sesuatunya seperti itu Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka fokus kita akan memandang kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan manusia. Amin. Iya. Kemudian dikatakan bahwa ini mata saya agak turun, ya, yang memimpin kita dalam iman. Yesus itu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa itu iman yang sempurna? Kalau iman yang sempurna itu iman kita ketika segala sesuatu yang kita dengar, yang kita percaya itu terjadi, itu sempurna sekali. Amin. Pernah nggak kita lihat pesulap mengatakan gini, ketika sudah berhasil sempurna? Ya, kita dulu sering ya nonton TV, begitu dia berhasil mengatakan sempurna. Amin. Kalau iman itu terjadi di dalam hidup kita, ketika Kocipto mungkin percaya apa yang Tuhan katakan dalam hati Kocipto, dan tiba-tiba dan itu terjadi, Kocipto percaya, maka Kocipto akan mengatakan sempurna Tuhan. Amin. Itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu ya Yesus. Kita bisa mengenal hati Tuhan dan mengerti dan detak jantung Tuhan. Ya, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Ya. Kemudian dikatakan lagi, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, diganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Yesus sudah mengabaikan segala kehinaan yang Dia telah terima. Dia adalah yang sempurna. Yesus adalah yang sempurna. Kalau Yesus pengen enak-enak saja, ngapain aku turun ke dunia, ngapain nebus dosa manusia? Udah didera, disiksa, ya, dipukuli, ngajari kebenaran nggak ada yang percaya, amin. Bahkan dianggap sesat, dia anggap menggunakan kuasa gelap, ya, bahkan mati di kayu salib. Sebenarnya tujuannya satu, untuk menebus setiap dosa kita, untuk kita supaya sampai kepada kesempurnaan, amin.
supaya kita sampai kepada kerajaan. Ya. Kemudian ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia, ingatlah selalu akan Tuhan, selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Amin. Yesus menanggung setiap bantahan, setiap beban, ya, setiap siksaan. Itu karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Kemudian katakan lagi, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ketika iman kita lemah, ketika segala sesuatunya seperti nggak berjalan dengan baik, ya, ketika apa yang kita percaya belum terjadi, ingatlah selalu akan Tuhan. Amin. Ingatlah akan selalu Yesus, supaya kita dikuatkan, supaya kita tidak menjadi lemah. Kalau ada yang menghina kita, kalau ada yang menganiaya kita, menganiaya iman kita, ingatlah akan Yesus yang sudah menanggung itu semua. Kemudian ayat selanjutnya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Siapa yang di sini yang melawan dosa sampai berdarah-darah? Belum ada ya? Enak dosa, amin. Ya, bagaimana mau kita mau berdarah-darah? Kita mau melawannya aja malah aku nggak kuat. Memang manusia, kita sering ngatakan gini, memang daging lemah dan roh penurut. Amin. Dan itu yang akan kadang menjadi senjata untuk kita membela diri ketika kita apa? Jatuh. Amin. Memang daging lemah dan roh penurut. Amin. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Kalau kita berjalan dengan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus, maka kita tidak akan mudah jatuh. Amin. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menjadi penolong. Maka di sini katakan bahwa dalam melawan dosa, kamu belum sampai bercurah darah, belum sampai berdarah-darah, tapi baru nggak enak, jiwanya nggak enak, tubuhnya nggak enak, perasaannya nggak enak saja. Tapi Yesus sudah mencurahkan darahnya supaya setiap orang yang berdosa dan percaya kepada Dia diselamatkan. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Janganlah anggap enteng setiap firman yang kita dengar. Janganlah anggap enteng ketika ada orang yang menyampaikan firman kepada kita, ada orang yang menasihati kita, ada orang yang menegur kita. Jangan anggap enteng. Jangan kita menjadi musuhnya. Amin. Karena siapa tahu orang itu sedang disuruh Tuhan. Amin. Maka itu jangan kita anggap enteng. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan inilah yang terjadi. Gambarannya seorang anak ya, ketika orang tuanya negur, yang terjadi apa? Putus asa. Iya, aduh bisa nggak ya kayak gini ya? Putus asa. Ya saya nyontohkan diri saya. Kalau dulu saya ditegur Pak Ferry ya, rasanya aduh, aku memang nggak mampu Pak. Saya sering ngomong kayak gitu.
saya nggak mampu sebenarnya seperti ini, harus ngerjakan ini. Kemudian Pak Ferry ngomong gini, kamu kalau dinasihati langsung putus asa muncul. Seperti itu, putus asa muncul. Ya. Maka dari itu jangan kita putus asa. Amin. Kemudian ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya, jadi berbahagialah kalau hari ini kita diajar Tuhan. Berbahagialah kalau kita hari ini mau jatuh dan diingatkan Tuhan. Berbahagialah kalau hari ini kita mau masih diingatkan Tuhan. Masih ada orang yang Tuhan pakai di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Amin. Untuk mengajar kita, untuk menegur kita. Karena Tuhan izinkan, Tuhan sedang mengajar kita. Amin. Ya. Karena itu tandanya bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dijolki oleh Tuhan, ya, itu seperti anak-anak yang nggak usah tahu, urus lah, terserah kamu, ya, terserah kamu lah mau gimana, ya. Itu anak yang tidak dikasihi. Tapi kalau anak yang dikasihi, maka itu akan diajar, ditegur. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang negur Tuhan sendiri. Amin. Mungkin kadang kita sebagai jemaat, ya, kadang dulu saya juga berpikir nggak ada ya dunia ini, ya. Ya, kita nggak bisa ngomongin hamba Tuhan, kita nggak bisa, ya, istilahnya negur hamba Tuhan. Emang nemen jadi hamba Tuhan, harus Tuhan sendiri. Apalagi dulu Pak Ferry pernah nyampaikan, hamba Tuhan itu yang berhak negur itu Tuhan sendiri. Nah, nanti kalau hamba Tuhan itu nggak peka gimana? Ya itu urusannya hamba Tuhan. Amin. Ya itu urusannya dia. Maksudnya negur ini bukan ini, ya, bukan hina, bukan ini. Ya ini yang nggak boleh itu yang menghina, yang merendahkan, apalagi yang mencaci maki, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau mungkin mengingatkan, masih mengingatkan hanya sebatas sebagai dengan hormat, ya, itulah yang menjadi hak khusus hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan itu nggak terima teguran, nggak terima ini, ya itu urusannya dengan Tuhan. Jangan mudah saja. Tapi seharusnya hamba Tuhan belajar dari Raja Daud. Amin. Harusnya kita belajar dari Raja Daud. Kalau Raja Daud bagaimana dulu? Ya, ketika dia jatuh, yang mengingatkan itu adalah seorang hamba Tuhan kecil, ya, nabi kecil, Nabi Nathan. Mungkin gambarannya kalau Raja Daud ya adalah mungkin presiden, ya, sekarang. Saya yang mengingatkan adalah hamba Tuhan yang mungkin jemaatnya cuma 10 orang, amin. Ya, jemaatnya 10 orang, 15 orang, dan Tuhan pakai untuk mengingatkan. Tapi itulah kerendahan hati Raja Daud, amin. Ketika Nabi Nathan datang dan menyatakan tentang kesalahannya, tentang dosanya, dia mau menerima, dia menyadari. Coba kalau kita, ya, kata kita baru diingatkan oleh teman kita aja udah marah sekali. Maka dari itu kita belajar bahwa kita ini dikasih Tuhan. Kalau kita dikasih Tuhan, maka kita akan ditegur, diajar oleh Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan ia menyesahkan orang yang dikasihinya sebagai anak. Menyesahkan, tahu gak? Di sini Pak Kardi, cara menyesahkan anak gimana? Gampangannya kayak digrometi, ya, Pak. Digrometi. Ini bapak ini kok selalu pekerjaanku nggak bener, ya. Ya. Dulu saya juga seperti itu. Ketika awal-awal itu Pak Ferry, ya, aku kok pekerjaan ini kamu Pak Ferry kayak nggak ada yang bener, kayak semua dikeluhkan, kayak semua kayak dianggap salah semua, ya. Akhirnya apa? Sebenarnya ini bisa nggak sih saya mengikuti dia? Ya. Inilah yang namanya menyesahkan.
Orang tua itu kadang menuntut apa? Kesempurnaan, amin. Kamu ngerjakan ini harus benar, harus pas, ukurannya harus pas ya. Geser sedikit itu salah, amin. Itu sebenarnya kita sedang dilatih untuk ketekunan, amin. Dilatih untuk kita bertekun, untuk kita belajar mendengarkan, untuk kita belajar mengikuti, melakukan seperti apa yang diperintahkan. Demikian juga kalau kita dikasih, mungkin kita lagi serong sedikit aja, kita sudah ditegur Tuhan, kita sudah dinasihati Tuhan. Kita baru mau sedikit jatuh aja, ya baru sedikit aja. Mungkin orang sudah Tuhan pakai untuk komentar hal-hal yang seperti luar biasa. Itu sebenarnya Tuhan sedang menyesahkan kita. Amin. Supaya kita ini benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan dalam firman. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, kalau benar, cara bacanya salah. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi kita diperlakukan seperti anak ketika kita disesahkan, ketika kita dihajar, ketika kita ditegur, ketika kita dipukul dengan rotan, tidak dicampur, ya, karena kita sedang dikasihi. Dan tidak ada seorang anak pun yang tidak dihajar oleh orang tua. Makanya anak-anak yang berhasil adalah orang-orang anak-anak yang terima pendidikan dari orang tua yang keras, ya, yang tegas. Ya, kalau salah ditegur, ya. Tapi kalau orang tua udah gak berani sama anak, maka akhirnya apa? Anak itu apa? Loncat. Dan banyak kan tidak berhasil. Ya. Kemudian di mana terdapat anak-anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak-anak yang dibiarkan, anak-anak gampang, ya. Anak-anak yang tidak dapat pendidikan, anak-anak yang orang tuanya terserahlah kamu apa, bebas, itu putusanmu, amin. Terus ayat 9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bapa segala roh yaitu Tuhan, amin. Supaya kita beroleh hidup, amin. Kalau kita sama orang tua yang di dunia ini kita menghormati, kita mendengarkan, ya, nasihatnya, tegurannya, apalagi kita sama Tuhan, amin. Kita harus lebih taat lagi. Kita harus lebih setia lagi. Kita harus lebih mendengarkan. Karena kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak memperoleh hidup. Maka dari itu kita harus lebih lagi sama Tuhan. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua itu mendidik anak itu dalam waktu pendek. Kalau dihitung itu dari lahir, orang tua itu paling mendidik itu mulai dari mana sih? Dari umur 3 tahun ya. Iya, dari lahir lah. Kemudian sampai umur baru umur 18 masa puber. Disitulah pendidikannya sudah mulai berubah. Ketika masih anak-anak balita, mendidiknya dengan halus. Harus nanti kalau nakal tak jewer loh ya, seperti itu. Kalau udah 5 tahun sampai ke 12 tahun udah agak main cubit lah dikit ya. Terus agak main sapu lidi mungkin isinya 10 ya.
Tapi kalau sudah 12 tahun sampai ke 17 tahun, mau 17 tahun, wis mainnya udah rotan. Udah mainnya pakai rotan. Ya. Kalau kita salah dihajar benar-benar ya. Relatif pendek ya. Tapi kalau sudah 17 tahun, 18 tahun ke atas, orang tua hanya paling dengan suara. Kira-kira di sini waktu umur 18 tahun, kira-kira siapa yang masih diajar dengan rotan? Nggak ada ya. Nggak ada yang diajar dengan rotan. Umur 18 tahun, orang tuanya, ayahnya masih udah lah, kamu udah dewasa. Kalau kamu salah, ya itu resikonya. Tapi orang tua sudah mau kayak gitu. Apalagi nanti sudah umur 20 ke atas ya, udah menikah, udah nikah. Orang tua ya itu resikomu, itu pilihanmu. Ketika ada mengadu ke orang tuanya ya, pengajarannya juga beda. Makanya orang tua itu, ayah, bapak itu mengajar anaknya itu dalam relatif pendek. Tapi terpujilah Tuhan. Tuhan itu mengajar kita tidak ada batasnya. Makanya jangan dikira bahwa wah, saya sudah pelayanan, saya sudah ini, Tuhan nggak akan mengajar. Kan saya sudah puber, gitu ya. Tuhan itu mengajar kita sampai nanti, sampai akhir hidup kita juga tetap akan diajar. Tidak ada batas. Tuhan sudah nggak mengajar kita ketika apa sih? Ketika nyawa kita sudah ada di tubuh kita, amin. Kita sudah dipanggil dari dunia ini, sudah selesai di dunia ini. Kenapa kalau Tuhan mengajar kita sampai sepanjang umur hidup kita? Karena satu, Tuhan kita ingin memperoleh hidup. Amin. Tuhan ingin kita ini memperoleh hidup yang kekal. Tuhan ingin kita ini memperoleh keselamatan. Tuhan ingin darah yang tercurah itu tidak sia-sia. Maka itu Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Tuhan masih menanti-nantikan hidup kita. Kemudian ayat selanjutnya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya, orang tua itu mendidik dalam waktu pendek, mereka anggap baik. Ya, umurnya tadi ya. Kalau sudah 18 tahun, ya pendidikannya sudah beda lagi. Ya, karena apa? Anggapan yang baik seperti itu. Kemudian, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita meroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Jadi Tuhan ketika mengajar kita, tujuannya adalah supaya kita memperoleh kekudusan. Supaya kita memperoleh kekudusan Tuhan. Kenapa kok kekudusan Tuhan? Selanjutnya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ketika kita ditegur, ketika dihajar, ketika kita dinyatakan kesalahannya, memang duka cita. Dan itu normal. Kalau kita lakukan kesalahan dan kita ditegur dan ini kita sukacita, wah ini nggak normal, melakukan kesalahan, melakukan dosa kok malah sukacita. Amin. Kalau kuncinya, kalau kita melakukan dosa dan ada rasa bersalah dan ada rasa duka cita di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu masih sangat mengasihi kita. Amin. Tapi kalau kita melakukan dosa dan jatuh dalam dosa, tapi kita nggak ada rasa bersalah, kita masuk sukacita, itulah yang harus kita pertanyakan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Coba kalau ketika kita sedang
lakukan kesalahan. Memang pertama-tama ketika kita kamu salah, kamu ini, harus ini, memang gak enak. Tapi setelah kita renungkan, oh iya ya, kita menyadari, oh ini salah. Akhirnya apa? Menghasilkan buah kebenaran. Amin. Yang dilatih oleh Tuhan. Yang memberikan damai kepada yang dilatih. Jadi memberikan damai kepada kita. Ketika kita mulai menyadari kesalahan kita, kita menyadari apa yang harus kita kerjakan, ada damai sejahtera. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan, itu ada damai sejahtera. Kemudian ayat 12, ini harus diselesaikan sampai ayat 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah, lutut yang goyah, orang yang dalam keputusasaan, ya, orang yang dalam kebimbangan, orang yang tidak punya pengharapan, itulah yang harus kita kuatkan. Kalau kita tidak ada keputusasaan, tidak ada pengharapan dalam hidup kita harus minta kekuatan pada Tuhan. Kuatkanlah orang-orang sekitar kita, orang yang lemah, orang yang putus asa. Amen. Orang yang tidak punya pengharapan, kuatkan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Bawa kembali orang-orang yang jatuh. Amen. Jangan hakimi orang-orang yang sudah jatuh, tapi rangkul mereka dengan kasih. Kalau mereka mau menerima rangkulan kita, maka mereka akan boleh hidup. Amin. Tapi kalau mereka tidak mau menerima rangkulan kita, maka serahkanlah sama Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Luruskan jalan bagi kita, luruskan jalan hidup kita. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Itulah firman Tuhan yang dikatakan kepada Yosua. Maka kamu akan berhasil. Luruskan jalanmu. Enggak usahlah belok-belok. Kalau jalannya mudah, janganlah dipersulit. Amin. Kalau ada jalan yang lurus enak, enggak usahlah ambil jalan yang berliku-liku, yang sulit. Kemudian dikatakan lagi, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Ya. Kalau jalan orang yang pincang, ya, ketika jalan dia harus hati-hati. Ketika ada lubang, akhirnya apa? Sleo lah, seperti gambaran ini. Ya, sleo, terpelecok, tetapi biar menjadi sembuh. Amin. Yang saat ini jalannya pincang, biar jadi sembuh, dipulihkan, dan dapat kekuatan dari Tuhan. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hiduplah damai dengan semua orang. Jangan senang punya musuh. Amin. Damai dengan semua orang. Mungkin pendapat kita berbeda, ya. Biarkanlah pendapat itu berbeda. Nggak harus disamakan. Jangan memaksakan menyamakan pendapat yang berbeda. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kemudian, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Maka dari itu tadi di ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa yang terakhir yaitu mengajar untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengejar kekudusan. Jangan mengejar kecemaran. Makanya ada yang namanya
Kemarin saya dengar ada ibadah pentahiran, ya. Saya katakan ibadah itu bagus, karena untuk mentahirkan, untuk memulihkan. Amin. Karena Tuhan menghendaki juga supaya setiap kita hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya bahwa hamba Tuhan yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang mendapatkan suara dari Tuhan. Amin. Tapi itu harus kita lakukan juga dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita hanya pengen ikut runtung-runtungan biar rame, biar sekarang ini saya gambarkan ada piknik rohani, tamasya rohani. Ada orang yang pengen ikut kemana-mana, itu hanya pengen apa sih? Jalan-jalan rohani. Inilah yang Tuhan tidak inginkan. Apa itu jalan-jalan rohani? Yuk kita ikut KKR ke sana. Di sana ada Tuhan, ya. Ikut ke KKR. Tapi kita hanya sebagai apa? Karena kita hanya foto selfie. Wah, sekarang punya HP banyak. Foto aku ikut KKR, ya. Banyak sekali, urapan sekali. Pulang sama saja, nggak ada bedanya waktu berangkat. Amin. Karena itu Tuhan inginkan apa? Kita harus sudah bertemu Tuhan di sana, ya harus berubah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya harus berubah. Kalau di sana nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya apa? Dia nggak mengalami perubahan. Amin. Kemudian itu ada wisata rohani, ya, amin. Ada jalan-jalan rohani. Tapi kalau kita mau hidup kita diubahkan, yang perlu diubahkan apa? Yang salah apa? Bukan yang ngadakan KKR, saya ngatakan seperti itu. Bukan yang ngadakan ibadah pentahiran atau apa. Yang salah apa? Ada sikap hati orang yang ikut. Amin. Orang yang ikut kadang apa? Hanya untuk pengen rame-rame. Daripada di rumah bosan. Seringkali kita seperti itu, ya. Daripada di rumah bosan, mendingan ikutlah kumpul-kumpul. Kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya sikap hati seperti itu adalah yang salah. Karena kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Amin. Kejarlah kekudusan supaya kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Gereja ini, mari kita kejar kekudusan supaya melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, termasuk saya, hamba Tuhan di sini, harus mengejar kekudusan supaya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka dikatakan bahwa kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Makanya kenapa sih Tuhan mewajibkan kita ini untuk berlomba, ya, dalam suatu pertandingan, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, supaya kita mengejar kekudusan, supaya kita melihat Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengalami sakit hati, kasih karunia yaitu pengampunan, mengampuni. Karena kalau itu tumbuh akar pahit di dalam hidup kita, akhirnya apa? Kita mencemarkan banyak orang. Dengan apa? Dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Bahkan kita bisa menghujat dengan mulut kita. Kenapa sih? Karena tadi tumbuh akar pahit. Maka janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan,
Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mencari nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan kita mempunyai nafsu yang rendah di dalam hidup. Nafsu yang rendah di dalam hidup kita itu, saya percaya kita punya masing-masing berbeda-beda. Jangan hanya ingin sesuatu yang enak dalam sekejap saja. Amin. Jangan menginginkan sesuatu yang hanya enak sebentar saja, sementara kita kehilangan sebenarnya apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kemudian dikatakan lagi ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau Tuhan sudah menolak hidup kita, kita dalam bahaya. Amin. Maka dari itu, marilah dengarkan didikan Tuhan, dengarkan teguran Tuhan, kejarlah kekudusan, jauhkan diri. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jangan kita mempunyai nafsu yang rendah, yang hanya ingin hal-hal yang enak, hanya sebentar saja, dan kita mengabaikan didikan Tuhan, teguran Tuhan. Karena kesempatan itu mungkin bisa datang 2 kali, 3 kali, tapi bisa jadi kesempatan itu hanya bisa datang sekali di dalam hidup kita. Sama, Tuhan mengampuni kita seberapa banyak? Tuhan mengampuni kita. Tuhan sangat mengampuni kita. Berkali-kali kita jatuh pun mengampuni. Tapi saya percaya ada satu titik di mana ketika mungkin Tuhan sudah mengingatkan kita, menegur kita, Tuhan membiarkan. Amin. Maka dari mari kita arahkan hati kita untuk sungguh-sungguh di tempat. Mungkin firman Tuhan hari ini keras, tapi saya percaya firman Tuhan itu akan membawa kita memperoleh hidup di dalam kebenaran. Kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita firman Tuhan dan kita padu. Silah Tuhan berpujilah. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Biarkan hati kita tenang di hadirat. Mari kita pejamkan mata kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita semua. Karena cintanya, Dia telah keburu ke dunia. Dia telah mengambil cawanya. Dia telah minum cawan kematiannya supaya kita memperoleh hidup. Marilah kejar kekudusan supaya kita melihat Tuhan di dalam hidup. Kejarlah perkenan Tuhan.
selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat pengorbanan Maha mulia, dan terindahkan Yesus. Saya berjemaat Tuhan, kami berdiri. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur dan syukur buat pengorbanan Maha mulia, dan terindahkan Yesus. Maha mulia, Maha mulia, dan terindahkan Yesus. Maha mulia, Maha mulia, dan terindahkan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Ajar kami terus berlomba, ajar kami mengejar kekudusan, supaya kami melihat Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami melihat Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami melihat Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami itu setia, mampukan kami itu hidup di dalam firman-Mu, mampukan kami itu mengasihi-Mu, untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah dan dapat dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta tunjuk darah Tuhan Yesus yang membungkus kami, yang menyertai kami. Kami minta Tuhan penyertaan Tuhan yang sempurna. Pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh sampai tergeletak. Biar kami selalu Tuhan yang menopang kami. Biar kami berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu, dan melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati anak cucu kami, berkati rumah tangga kami, berkati seisi rumah kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan kami, berkati makanan minuman kami, berkati keuangan kami, berkati keluar masuk kami, berkati Tuhan kesehatan kami, dan biar kami disembuhkan, dipulihkan, dibarui, dan kami melihat Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap apa yang didapati oleh tangan kami, Kau yang membuat kami berhasil di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Tuhan yang bersama kami, berjalan
berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.